إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكارم وشارف وعاظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, kami selaku khatib tak pernah lupa dan tak pernah jenuh untuk mengingatkan diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian. Marilah bersama-sama kita selalu dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman dan takwa tersebut kita laksanakan dengan cara yang sebenar-benarnya. Semaksimal mungkin segala bentuk hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, dan semaksimal mungkin pula segala bentuk hal daripada larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauhi dan kita tinggalkan. Karena dengan keimanan inilah, ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan hidup kita. Dengan keimanan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan untuk kita. Dan dengan keimanan inilah yang akan menentukan nasib kita pada saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyarnya. Keimanan inilah yang akan menentukan nasib kita. Kita layak untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, atau malah kita menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang berada pada masjid yang penuh dengan keberkahan ini dapat selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat ini kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Rabiul Akhir. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 12 bulan untuk kita, yang mana di bulan-bulan tersebut Allah menurunkan keberkahan demi keberkahan untuk hidup kita. Pada bulan ini juga masih layak untuk kita mengingat kembali dengan kelahiran kekasih kita, junjungan kita, Nabi yang agung, baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang bukan seperti manusia, dengan segala bentuk akhlak beliau, kepribadian beliau, sungguh telah layak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu kita yang wajib kita turuti dalam segala bentuk apapun yang telah beliau lakukan, yang beliau ucapkan, dan tindakan apapun yang menyangkut tentang beliau wajib untuk kita menteladaninya. Maka daripada itu, pada saat ini marilah kita berlomba-lomba terus menerus untuk bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan utama pada kehidupan kita.
Ma'asyiral hadirin wa sumbatal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya ada dua cara untuk kita untuk bisa menjadi umat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hendaknya kita terus dan terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena misi utama diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini untuk menyelamatkan daripada akidah kita. Jangan sampai kita menyembah pohon, jangan sampai kita menyembah matahari, akan tetapi Rasulullah mengajak kita untuk memurnikan ketauhidan kita dan kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, siapa orang yang beriman tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua bahwasannya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang apabila disebutkan kata Allah bergetar hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka mendengarkan senandung tilawah Al-Qur'an, bertambah kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menggantungkan seluruh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi di ayat yang selanjutnya, alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Salat bagi kita merupakan hal terpenting yang ada di agama kita. Awwalu yus'alu anhul insan, as-salah, ibadah yang akan dimintakan pertanggungjawaban pertama kali di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Apabila salat kita baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan menjadi baik. Dan apabila salat kita buruk, salat kita cacat, kita tinggalkan salat, dikhawatirkan amalan-amalan yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Salat merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ini menjadi pembeda kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir mungkin mereka puasa, mungkin mereka berzakat, akan tetapi orang kafir tidak akan mungkin melaksanakan salat karena itu hanya ada di agama kita. Maka daripada itu, kalaulah kita ingin dibedakan dengan orang-orang kafir, hendaklah kita tingkatkan salat kita. Kita belajar tentang hukum-hukum fikih yang mengenai salat kita agar salat kita semakin sempurna, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima salat kita. Yang selanjutnya, orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang senantiasa menunaikan zakat, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Seseorang itu belum mencapai derajat keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menginfakkan harta terbaik yang dia miliki. Maka daripada itu, kita lihat di sekeliling kita, keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita lihat, adakah dari mereka membutuhkan bantuan kita? Terkadang kita lupa, kita mencari penghidupan dunia hanya untuk memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan hak orang lain yang ada di dalamnya. Karena setiap rezeki yang kita cari,
Setiap rezeki yang kita cari itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan haknya, yang harus kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan rezeki kita, memperbanyak rezeki kita, dan dengan rezeki tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan banyak lagi, sebab karena kita memberikan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, untuk menjadi umat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita selalu berintrospeksi diri. Kita muhasabah diri kita. Kita kaji diri kita. Sudah sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah sebanyak apa sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan? Sudah seberapa bakti kita dengan ibu kita, bapak kita? Sudah seberapa manfaat kita untuk kehidupan yang ada di sekitar kita? Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap daripada kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan dengan kematian tersebut cukup untuk kita menjadi pengingat diri kita bahwasannya segala bentuk apapun yang kita lakukan di bumi ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jangan sampai ada penyesalan di diri kita. Jangan sampai ada penyesalan di diri kita. Sebagaimana orang-orang yang berada di neraka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat lirih, termaktub di dalam surah As-Sajdah. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat lirih, Ya Rabb, kami sudah melihat ya Allah, kami sudah melihat segala bentuk siksaan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami sudah mendengar ya Allah, kami sudah mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang Engkau siksa di sini ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Keluarkan kami dari sini ya Allah. Kami ingin berbuat baik, kami ingin salat, kami ingin zakat, kami ingin berpuasa. Na'mal salihan inna muqinun. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya ya Rabb. Akan tetapi doa tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua telah meninggal dunia. Maka daripada itu, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan hidup kita ini, hidup kita yang sebentar ini, untuk bisa mengabdikan diri kita untuk masyarakat. Kita abdikan diri kita ini sebagai hamba terbaik yang akan menjadi orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyarnya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada masjid ini menjadi cikal bakal pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamullahil malikul allam. Wallahu subhanahu wa taala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.